Tepat di tengah jajaran pasak-pasak gurun yang menghantarkan cahaya matahari guru, hiduplah seorang pria yang legendaris dalam sejarah, Umar bin Khattab. Namanya merambat dalam setiap dinding waktu, tak pernah luntur oleh hujan badai sejarah. Di sudut jauh penjuru Makkah, seorang yang penuh tekad dan tangan penuh dengan kisah kelam menanti saat takdirnya berpapasan dengan langkah Nabi Muhammad SAW. Umar, begitu namanya yang digemakan oleh angin gurung, adalah sosok yang tumbuh di tengah gemuruh peperangan dan keringat peluh pekerjaan berat. Sebelumnya, dia dikenal sebagai lelaki yang menguasai segala ragam kekuatan yang menggetarkan hati siapapun. Tetapi di bawah lapisan kasar itu, ada tangkapan yang kuat, cuplikan pencarian yang dalam akan kebenaran dan ketentraman. Suatu hari, tergulung dalam cahaya matahari senja, dia melihat tatapan yang jarang dia hadapi. Dia melihat Nabi Muhammad SAW, orang yang menjalankan ajaran-ajaran yang berbeda, yang memberi makan jiwa orang-orang kelaparan akan kebenaran dan cinta. Tetapi dalam pandangannya, Umar melihat sebuah ancaman. Anak-anak keluarganya sendiri telah menyerahkan hati mereka pada ajaran ini. Api kemarahannya pun melonjak. Bukanlah hal yang mudah bagi Umar untuk menghadapi pandangan itu. Dia merasakan emosi dan kemarahan yang meledak dari dalam dirinya. Tekad yang bulat tiba-tiba muncul. Hari ini dia harus mengakhiri semuanya, mengakhiri petualangan Nabi SAW. Dengan pedang di genggamannya, dia berjalan dengan langkah berat, menggoyangkan pasir di bawah kakinya. Namun takdir telah mengatur pertemuannya dengan kisah yang tak terduga. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan temannya Nuaim bin Abdullah. Dengan napas terengah-engah, Nuaim memberitahunya bahwa adik perempuannya, Fatimah, telah menemukan cahaya dalam ajaran Islam. Bahkan suaminya, Sa'id bin Zaid, telah mengikuti jejaknya. Umar merasa api kemarahannya melonjak lebih tinggi, tapi juga terbesit dalam rasa keheranan. Dia tahu bahwa Fatimah adalah sosok yang kuat, tidak mudah tunduk pada tekanan apapun. Dalam keremangan matahari, Umar mengubah langkahnya, mengalihkan arahnya ke rumah adiknya. Di depan pintu, dia mendapati Fatimah dan suaminya sedang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Taha. Suara lembut mereka seperti alunan angin lembut merambah masuk ke telinganya. Namun, kemarahannya masih membara, siap meledak kapan saja. Dengarlah, Umar menghardik mereka dengan gemuruh suara. Kembalilah kepada Tuhan nenek moyangmu, tinggalkan Islam. Namun ketika kepalan tangannya bergerak, pukulan tanpa belas kasihan tiba-tiba tersirat pandangan di balik mata Fatimah. Dia melihat celah kebingkaiannya. Dia melihat sang kakak dengan mata yang tak lagi tersembunyi. Itu adalah tatapan kemarahan yang dalam, tetapi juga tatapan rasa takut dan kebimbangan yang tidak terduga. Darah mengalir dari celah bibir Fatimah, dan pada saat itu sesuatu terjadi dalam dada Umar. Naluri kasar seolah tersapu oleh gelombang emosi yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasa seperti melihat dirinya sendiri dari sudut pandangan yang berbeda. Hantaman kerasnya terasa seperti hantaman ke dalam hatinya sendiri. Dia melihat lembaran-lembaran sehelai Al-Quran terjatuh. Ayat-ayat surat Toha tercetak di atasnya. Tangan Umar bergetar ketika dia meraihnya. Fatimah menolak memberikannya pada awalnya, namun kemudian mengajukan satu syarat. Umar harus mandi terlebih dahulu, membersihkan diri dari kemarahan yang membakar. Umar setuju, dan setelah dia mandi dan merasa dingin air mengalir di sekelilingnya, Fatimah menyerahkan lembaran itu padanya. Dalam keheningan
dalam ketenangan yang diciptakan oleh suara angin dan jatuhnya pasir di tanah gurun, Umar membaca ayat-ayat Toha. Seakan-akan waktu berhenti, seakan-akan ada pergeseran besar-besaran dalam jiwa Umar. Dia merasa dia sedang ditarik masuk ke dalam kedalaman ayat-ayat itu. Nalurinya yang pembohong, kemarahannya, semuanya seperti layaknya ombak yang perlahan mereda. Kedamaian yang dia tidak tahu pernah ada mulai memperbaiki dirinya sendiri. Tiba-tiba di tengah gurun yang kering itu, lelaki yang pernah penuh kebencian, lelaki yang membawa pedang untuk mengakhiri hidup, lelaki yang berjalan dengan tekad untuk menghancurkan, duduk dengan gemetar, penuh emosi. Dia menyalakan kata-kata dalam surat Taha, kata-kata yang seperti menyentuh jiwanya yang tersembunyi. Rasa-rasanya seperti ada perubahan batin yang besar, seperti lapisan kemarahan dan kemarahan telah terkelupas. Umar merasa ia telah menyentuh sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih tinggi. Dia merasa benar-benar menghadapi dirinya sendiri, merenung pada keberadaannya, dan mendapati dirinya lebih kecil di hadapan kekuatan yang lebih besar. Pada saat itu, keinginan untuk bertemu dengan Nabi SAW menyanyikan penyampaian kebenaran tumbuh dengan kuat di dalam hati Umar. Dia tahu bahwa dia harus menemui Nabi untuk membahas perubahan batin yang terjadi padanya. Dengan langkah gemetar, dia berangkat menuju rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, tempat Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajarannya secara tersembunyi-sembunyi. Di hadapan Nabi, Umar merasakan hatinya yang berdegup kencang. Dia merasa seolah-olah beban berat yang telah dia bawa selama ini telah diangkat. Dengan mata penuh air mata, dia ayak di depan Nabi dan dengan suara penuh rasa, dia mengumumkan keislamannya. Ternyata doa Nabi SAW telah dijawab oleh Allah. Umar bin Khattab, lelaki yang dulu penuh dengan kebencian dan kemarahan terhadap Islam, kini telah menjadi seorang Muslim. Dialah bukti hidup bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berubah, untuk tumbuh, untuk melepaskan diri dari belenggu ego dan membuka pintu hati mereka terhadap cahaya kebenaran. Kisah Umar bin Khattab mengingatkan kita bahwa takdir tidak pernah tetap, bahwa nasib bisa berubah dalam sekejap, dan bahwa ketika seseorang membuka diri terhadap ajaran yang benar, perubahan besar dapat terjadi. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya introspeksi dan perubahan positif dalam hidup kita, bahwa perjalanan spiritual dapat meruntuhkan dinding-dinding kesombongan dan membuka pintu bagi kedamaian yang sejati. Dalam doa Nabi Muhammad SAW yang telah terpatri dalam hati, kita juga melihat bahwa beliau mengharapkan perubahan baik bagi semua orang, bahkan bagi mereka yang awalnya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih sayang dan cahaya kebenaran. Kisah Umar bin Khattab, dari kemarahan yang membuncah menjadi cahaya yang menyinari, mengilhami kita untuk selalu membuka diri terhadap perubahan, untuk memahami bahwa semua orang memiliki potensi untuk berubah, dan bahwa di dalam setiap hati manusia ada tempat bagi cahaya kebenaran untuk bersinar. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.